Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi kita pada pelajaran IPA pada pekan ini. Insya Allah kita akan belajar tentang meniskus, kapilaritas, dan juga massa jenis. Melanjutkan dari materi sebelumnya. Yang pertama itu meniskus. Bisa antum buka buku cetaknya halaman 101. Pernahkah antum melihat ataupun bertanya kenapa nyamuk dan juga serangga lainnya itu bisa berdiri di atas air? Ternyata hal itu disebabkan adanya gaya tarik-menarik antar molekul zat cair, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya tegangan permukaan pada zat cair. Jadi tegangan permukaan inilah yang menyebabkan serangga kecil seperti nyamuk dan juga yang lainnya itu bisa berdiri di atas air. Pada saat zat cair dituangkan ke dalam tabung, pada saat suatu zat cair itu kita tuangkan ke dalam tabung, boleh itu tabung reaksi, maka permukaannya akan berbentuk cekung atau cembung. Bentuk permukaan zat cair dalam tabung ini disebut dengan meniskus. Jadi bisa kita artikan bahwa meniskus merupakan peristiwa melengkungnya permukaan zat cair karena pengaruh gaya adhesi dan kohesi ketika zat berada dalam tabung atau celah yang sempit. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa adhesi ini adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Jadi adhesi yang tidak sejenis dan kohesi yang sejenis. Seperti ini. Bisa dilihat pada gambar ini ada dua buah tabung reaksi, yaitu tabung A dan juga tabung B. Di sini terjadi adanya meniskus cekung dan juga adanya meniskus cembung. Yang ini pada peristiwa A dan juga pada peristiwa B ini namanya meniskus, yaitu peristiwa melengkungnya permukaan zat cair karena pengaruh gaya adhesi dan kohesi. Baik, kita lihat untuk yang A. Yang A ini tabung reaksinya diisikan dengan air. Permukaan air dalam tabung reaksi ini berbentuk cekung. Hal ini disebabkan terjadi adhesi antara molekul air dalam tabung dengan molekul-molekul tabung reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa adhesi antara molekul-molekul air dan molekul-molekul air sini dengan molekul dinding tabung reaksi itu lebih besar daripada kohesi molekul air, sehingga sebagian molekul air tertarik oleh dinding tabung. Akibatnya permukaan air yang menempel pada dinding tabung lebih tinggi daripada permukaan air lainnya. Seperti itu. Kemudian air yang berada di dalam tabung reaksi yang telah diolesi dengan minyak goreng tidak membasahi dinding tabung. Permukaan air dalam tabung tersebut membentuk meniskus cembung. Yang ini dia membentuk meniskus cembung. Hal ini terjadi karena kohesi antara molekul-molekul air lebih besar daripada adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul minyak goreng, sehingga sebagian molekul air terlepas dari dinding tabung. Akibatnya, permukaan air membentuk meniskus cembung. Raksa atau merkuri yang digunakan sebagai pengisi termometer juga tidak membasahi dinding tabung atau kaca, sehingga raksa yang berada di dalam tabung kaca juga membentuk meniskus cembung.
Jadi bisa dipahami bahwa meniskus itu peristiwa melengkungnya permukaan zat cair. Jadi melengkungnya permukaan zat cair pada sebuah tabung reaksi karena pengaruh dari gaya adesi dan juga kohesi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke kapilaritas. Peristiwa kapilaritas ini banyak kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Seperti pernahkah kita berpikir ataupun tahukah kita apa fungsi dari handuk, kaos dalam yang kita pakai, kemudian sapu tangan dan juga kain pel yang biasa kita gunakan untuk mengepel lantai. Semua kain itu terbuat dari handuk. Semua kain yang dibuat untuk bahan handuk tadi itu berhubungan erat dengan peristiwa kapilaritas. Sama halnya juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu, semua tumbuhan yang ada di sekitar kita itu hidup karena kebutuhan air yang diperoleh dari dalam tanahnya. Dari dalam tanah itu tercukupi. Air dari dalam tanah yang diperlukan oleh semua tumbuhan disalurkan melalui pembuluh kapiler pada batang tumbuhan tersebut. Semakin tinggi suatu pohon, maka daya kapilaritas batang yang dimiliki juga akan semakin besar. Jadi kapilaritas atau disebut juga gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat air melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Nah, seperti ini contohnya perbedaan antara yang pada air dan juga pada raksa. Jadi untuk contoh dari kapilaritasnya, kapilaritas ini juga terdapat pada tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu menyerap air dari dalam tanah dengan memanfaatkan dari yang biasa kita sebut dengan kapilaritas ini, gitu. Kapilaritas peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapilar. Contoh dari gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari adalah naiknya air tanah pada pembuluh kayu sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Kemudian meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok sehingga tembok menjadi lembab dan berlumut. Kemudian terserapnya air di badan setelah mandi oleh handuk. Jadi yang proses penyerapan air itu merupakan kapilaritas. Kemudian terserapnya air di lantai oleh kain pel. Kemudian terserapnya keringat oleh kaos dalam dan sapu tangan. Kemudian terserapnya air di meja makan oleh kertas tisu. Nah, jadi yang berhubungan dengan resapan air itu merupakan dari proses kapilaritas. Yang selanjutnya yaitu massa jenis. Pada saat kita minum susu dan juga air putih, kita masukkan susu dan juga air putih dengan jumlah yang sama gitu. Misalnya tinggi air putih sama tinggi susu dalam suatu gelas itu tingginya sama. Kemudian, tahukah kita lebih besar manakah massa segelas susu dibandingkan dengan segelas air putih? Ternyata segelas air putih itu memiliki massa lebih kecil daripada segelas susu karena kandungan zat dalam susu lebih banyak daripada kandungan zat dalam air putih. Massa jenis suatu benda adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Jadi yang contoh lain dari massa jenis itu ialah batu dan pasir yang memiliki massa sama besar dan volume yang berbeda. Untuk massa yang sama, volume pasir lebih besar daripada volume batu. Itulah sebabnya massa jenis batu berbeda dengan massa jenis pasir. Massa jenis suatu benda perbandingan antara massa dengan volume benda. Pernyataan tersebut secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut.
Berikut adalah rumus untuk massa jenis, yaitu yang ini itu rho, dibaca rho, massa dengan volume benda. Rho sama dengan M per V. V sama dengan massa per rho. Massa sama dengan rho kali V. Ini untuk rumus dari massa jenis. Peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis, yaitu yang pertama ada kapal selam, kemudian ada tinta printer, kemudian ada oli pada mesin, kemudian juga ada lapisan batuan penyusun bumi. Berikut peristiwa peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis. Berikut tugas untuk materi kita pada kali ini. Tugasnya ialah antum membuat satu buah video tentang kapilaritas. Yang pertama, video tersebut tidak boleh menggunakan alat dan bahan yang berbahaya. Kemudian yang kedua, silakan kirimkan video ke email Ustazah dan silakan konfirmasi jika sudah mengirimkan videonya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini tentang meniskus, kapilaritas, dan juga tentang massa jenis. Bisa kita review sedikit materi hari ini, yaitu meniskus itu ialah bentuk dari permukaan zat cair dalam tabung. Dia ada meniskus cekung dan juga ada meniskus cembung. Kemudian kapilaritas itu ialah peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Dan juga yang terakhir tadi ada massa jenis. Massa jenis suatu benda adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Mungkin itu saja untuk kali ini. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Dan juga bisa kita lihat bahwa dari pembelajaran hari ini, contohnya saja dalam kapilaritas, begitu sempurna Allah menciptakan yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Dengan semua yang telah Allah ciptakan, sudah sepatutnya kita merawat dari ciptaan Allah. Seperti tadi contoh kapilaritas, yaitu tanaman. Tanaman itu membutuhkan air untuk dia bisa berkembang. Air itu bisa didapatkannya dari air hujan yang diturunkan Allah, dan juga bisa juga kita dengan merawat tanaman tersebut. Seperti antum di rumah misalnya merawat bunga dan juga tanaman lainnya dengan menyiram bunga dan juga yang lainnya. Dan adapun sikap yang bisa kita peroleh dari pembelajaran IPA kali ini ialah yang pertama itu tentang disiplin, kemudian tentang tekun. Itu mungkin itu Ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.